Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau bahas lagi dulu nih kasus korupsi yang dilakukan oleh suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, yaitu mega korupsi 271 triliun di Bangka ya, di aktivitas penambangan timah di Bangka. Ya tentu saja kita semua sepakat angka 271 triliun itu sangat besar sekali. Ya saya percaya kalau kita mungkin sampai 100 keturunan belum tentu sanggup mengumpulkan uang segitu banyaknya. Karena dihitung aja, misalnya Anda itu bisa mengumpulkan 1 triliun. Orang tua Anda juga bisa ngumpulin 1 triliun. Kakek juga sama. Ya 100 keturunan kan itu masih 100 triliun. Berarti butuh 271 keturunan baru bisa mengumpulkan uang 271 triliun ini. Itu kalau sanggup ngumpulin uang sampai 1 triliun. Ya saya yakin nggak bisa. Jadi artinya kita sampai ke garis Nabi Adam, ya mungkin nggak ada sampai kekayaan kita sampai 271 triliun. Atau mungkin kekayaan kita satu kabupaten atau bahkan satu provinsi belum tentu loh ada sampai 271 triliun. Jadi ini angka yang sangat banyak sekali. Ya tapi mungkin Anda akan terkejut kalau saya katakan korupsi yang dilakukan oleh suami Sandra Dewi ini, CS ya, bersama komplotannya ini, itu masih sangat kecil. Walaupun nilainya fantastis 271 triliun, tapi kalau dihitung dengan berbagai aktivitas yang sama yang dilakukan banyak para penambang-penambang atau aktivitas tambang liar di negara kita ini, angka itu kecil sekali. Bisa saja kalau diungkap semua, angkanya itu bisa ribuan kali lipat, atau mungkin bahkan bisa ratusan ribu triliun ya. Makanya nggak heran kalau banyak pengamat-pengamat ekonomi mengatakan kalau kekayaan negara kita ini, khususnya tambang saja, dikelola dengan benar, bisa menggaji rakyat kita sampai 30 juta per kepala per orang per bulan. Itu luar biasanya, berarti luar biasa penyalahgunaan yang terjadi. Nah, ini saya jelaskan nanti. Pertama kita jelaskan dulu, mungkin masih banyak yang salah paham. Jadi korupsi yang dilakukan oleh suami artis Sandra Dewi ini bukan berarti dia ngambil uang negara kita seperti layaknya kan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat kita. Mereka menyunat anggaran negara, APBD lah, APBN lah, bukan. Ini bukan dalam bentuk uang diambil. Tapi ini adalah angka perkiraan kerugian negara akibat aktivitas penyalahgunaan penambangan atau penipuan lahan. Ya singkatnya begini, jadi si Harvey ini menambang timah di Bangka sana. Jadi mereka yang diberikan lahan itu hanya sekitar ya 80-an ribu hektar. Ya, kalau nggak salah ya, 80-an ribu begitu. Tapi mereka menambang sampai 170 ribu hektar. Jadi ada 81 ribu hektar lebih yang tidak ada izin mereka tambang. Nah, ini yang dipersoalkan. Nah, angka kerugian 271 triliun ini adalah potensi kerugian atau kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan ilegal ini tadi. Nah, ini belum dihitung lagi nilai ekonomisnya. Kan yang mereka tambang itu timah. Nah, bisa saja kalau dihitung nanti juga sekalian timahnya, ya angkanya bisa berkali lipat. Karena kan timah itu yang ada harganya dan ada nilai ekonomisnya. Jadi angkanya bisa mungkin jangan-jangan sampai 300 triliunan. Makin terkejut lagi kita kan. Nah, ini yang disebut kalau aktivitas yang sama, karena kita tahu yang namanya aktivitas penambangan liar banyak di negara kita. Jadi kalau ini semua diluruskan, wah, mungkin bisa ratusan ribu triliun. Artinya ini uang yang sangat banyak sekali. Artinya lagi negara kita ini sangat kaya. Kita baru cerita penambangan, hasil tambang. Ya kita tahulah, Bangka itu kan hanya daerah kecil, provinsi kecil. Lihat aja di peta kita itu, kecil sekali dibandingkan betapa luasnya negara kita. Dan yang namanya tambang itu ada di hampir semua penjuru negara kita. Aktivitas penyalahgunaan yang seperti dilakukan Harvey Muiz ini, saya yakin banyak sekali di negara kita. Tinggal belum diungkap saja. Dan harapan saya Pak Jokowi jangan takut, ungkap semua, buka semua. Dan nanti ya saya harap Pak Prabowo lebih keras lagi. Jangan hanya diungkap, tapi bagaimana jangan terjadi lagi. Agar nanti kekayaan negara kita itu jangan sampai bocor, jangan sampai hilang, jangan sampai hanya dinikmati oleh segelintir orang. Seperti si Harvey Muiz ini. Bayangkan saking kayanya si Harvey Muiz ini. Anaknya ulang tahun aja diberikan hadiah private jet. Harga 400 miliar berapa gitu, saya lupa. Luar biasa kan? Dan dia ini masih pemain kecil, belum pemain besar di negara kita ini. Nah, bagaimana dengan pemain-pemain besar? Jadi, kalau sudah nanti diluruskan aktivitas penambangan liar ini, bayangkan berapa kekayaan negara kita. Terus, bukan cuman
di aktivitas penambangan liar. Di penambangan resmi juga banyak penyalahgunaan. Buktinya berbagai kasus korupsi yang diungkap dikatakan di Pertamina. Belum lagi nanti diungkap mungkin yang swasta. Seperti kita tahu kan banyak tambang-tambang swasta luar biasa besar negara kita. Baik di minyak, atau kalau di Kalimantan ini ada batu bara, tambang batu bara terbesar mungkin di dunia ada di sini. Luasnya itu lebih luas lagi daripada wilayah DKI Jakarta. Ya, itu kalau diungkap, wah saya nggak ngerti ya. Itu resmi memang, tapi saya tahu dan saya yakin banyak penyalahgunaan yang terjadi di sana. Freeport, ya mungkin itu resmi. Tapi kan kita tahu selama ini berapa puluh tahun negara kita dirugikan akibat perjanjian yang merugikan negara kita. Nah, hal-hal ini yang diluruskan saja. Kalau masalah tambang ini diluruskan, saya yakin kita tidak mintalah digaji sampai 30 juta per kepala per orang. Cukup kekayaan negara ini kita nikmati bersama. Jangan hanya oleh segelintir orang. Misal yang paling mudah, bagaimana fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan gratis betul-betul di negara ini. Jangan seperti sekarang. Untuk fasilitas kesehatan saja, kita itu dipaksa ya, seperti dipaksa oleh negara ikut BPJS. Artinya kita urunan gotong royong untuk kesehatan rakyat kita. Harusnya ini dari kekayaan negara kita. Ini harus diluruskan. Ya, jadi harapan saya sangat besar. Apalagi saya tahu Pak Jokowi sangat keras sekali untuk masalah hilirisasi, dan Pak Prabowo juga sudah menyatakan akan fokus masalah hilirisasi ini. Nah, kalau kekayaan negara kita ini di bidang tambang saja tidak bocor, kita sudah makmur sejahtera. Bagaimana lagi dengan lahan-lahan kita yang jutaan hektar dikuasai segelintir orang? Dan yang lucunya yang menguasai ini bukan tinggal di Indonesia, lebih memilih tinggal di Singapura misalnya. Nah, ini semua harus diluruskan. Kalau benar-benar semua kekayaan negara kita ini dikelola untuk kemakmuran rakyat, saya percayalah tidak akan ada orang miskin di negara ini. Kita akan jauh lebih makmur dibandingkan Singapura, dibandingkan Brunei Darussalam, dibandingkan Saudi Arabia atau negara-negara apa itu namanya yang super kaya di Teluk sana. Karena kita memiliki semuanya. Kita punya minyak, kita punya batu bara, kita punya nikel, kita punya timah, kita punya perak, semua kita punya. Mereka punya apa? Hanya minyak tok, tapi mereka bisa kaya. Ini yang harus diperjuangkan dan terus kita kawal. Saya berharap sekali lagi semoga Pak Prabowo tetap tidak lupa kepada cita-citanya yang saya baca di beberapa buku tulisan beliau. Cita-cita beliau adalah bagaimana kekayaan negara ini tidak bocor dan bisa dinikmati oleh kita semua. Tetap kita dukung dan mari bersama kita jaga. Ya, masih ada yang ribut-ribut di MK itu segala macam. Semoga jangan ada yang ikut-ikutan, karena kalau untuk mewujudkan negara yang kaya raya ini, kita butuh bersatu, kita butuh kebersamaan, jangan sampai terpecah belah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian pernah ke Pangkal Pinang dan kalian terkesan oleh Pangkal Pinang, itu bukan karena alamnya, tapi karena orang-orang Bangka yang ada di sana. Cara mereka berinteraksi dengan kalian, cara mereka serving satu mangkok bakmi di depan kalian lihat ekspresinya, asuk, pakme, sukme yang ada di sana, cece-cece yang ada di sana. Mukanya itu serving dengan kayak, ini loh, satu mangkok mie yang gue bikin dengan hati, dengan perasaan, coba deh makan, enak nggak gitu. Itu yang kalian tangkap dari mukanya mereka. Makanya Miss Bong selalu ngomong Bangka itu indah karena orang-orangnya. Seandainya keindahan ini disupport dengan alamnya yang terjaga, itu akan seperti apa? Miss Bong itu belum pernah menemukan kerupuk getes yang jauh lebih enak dibandingkan Bangka. Atau enggak sambal lingkung, itu abon ikan. Pernah nggak kalian cobain yang asli buatan sana? Itu enak banget dan kayak gila, ini kalau misalnya yang bikin ini nggak banyak, itu nanti ke depannya gimana gitu. Itu akan menjadi makanan yang masuknya ke dalam sejarah gitu loh. Dan yang hebat banget dari Bangka itu adalah gotong royongnya. Mereka itu nggak hitungan ketika datang untuk ngebantu orang. Bener-bener ngebantu, mereka memberikan waktunya mereka untuk ngebantuin. Ada yang hajatan lah, ada yang lagi kesusahan lah, mereka bener-bener berkumpul dan ngebantuin. Dan hal-hal seperti itu tuh udah jarang banget kita lihat di kota besar, tapi itu masih ada di Bangka. Itu yang bikin orang terkesan oleh Bangka sebenarnya. Miss Bong itu darah Bangka, makanya Miss Bong bisa ngomong seperti itu. Dari 35 tahun yang lalu Miss Bong itu udah ke Bangka, jadi Miss Bong bisa tahu dulu itu seperti apa. Dulu kita siang-siang bolong bisa piknik, beneran piknik, bawa keranjang, bawa makanan, gelar gitu, kita ke taman. Sekarang boro-boro kalian mau piknik, kalian mau keluar rumah aja, SPF itu, waduh panasnya di sana. Dan kalian lihat di Bangka
Bangka itu lebih banyak orang yang berumur dibandingkan yang muda. Karena yang muda kebanyakan keluar. Orang kan setiap tahunnya gitu ya pasti ada nikah kan, pasti punya anak kan. Dan anak-anak ini suatu saat akan menjadi orang gede kan. Dan ketika di kota itu nggak ada opportunity untuk mereka untuk kerja, buka usaha pun nggak laku gitu ya, nggak ada yang beli, ya pastinya mereka keluar. Dulu 35 tahun yang lalu Miss Bong itu besarnya di kota metro di Lampung. 35 tahun yang lalu, 37 tahun yang lalu itu kayak apa sih? Kota metro. Waktu Miss Bong ke Pangkal Pinang itu kayak oh my god gitu kan, ini bagus banget, tempatnya kayak nyaman banget, udaranya adem, tempatnya bagus gitu ya, pasarnya itu happening banget. Tapi tahun ke tahun malah Miss Bong lihat metro itu jauh lebih berkembang dibandingkan Pangkal Pinang. Ini nggak up to par karena Pangkal Pinang itu adalah ibu kota provinsi Bangka Belitung loh, dan sedangkan metro itu adalah kota kecil yang ada di Lampung. Dan kita tuh nggak boleh denial kalau memang sudah saatnya diperbaiki ya diperbaiki. Kayak Lampung waktu tahun lalu dikritik habis-habisan gitu kan. Kita nggak boleh sugarcoat ya. Yang ada apa kalian lihat Lampung jalanannya mulai diperbaiki. Walaupun masih ada yang bolong-bolong di 1-2 tempat. Tapi perkembangannya itu kerasa banget. Tapi nggak hanya jalanan. Bahkan banyak beberapa area itu pun Miss Bong lihat mulai diperbaiki. Which is good. Kalian bayangin apabila makin banyak orang kritis tentang kota yang harus diperbaiki, maka itulah tugasnya pemerintah untuk memperbaiki. Kalau misalnya orang-orangnya denial, ngerasa ini oke kok gitu, jangan dikritik, nanti nggak ada yang mau datang. Kagak, justru kalian tuh harus memperbaiki supaya orang tahu kalian berbenah diri dan turis-turis akan mau lebih datang. Nggak boleh takut dengan kayak nggak ada yang mau datang lagi. Jangan kayak gitu. Kalau misalnya tempat kalian lebih bagus, makin banyak orang yang mau datang. Memperbaiki sebentar itu beberapa saat, toh nanti semuanya akan ngerasain.